A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ayat yang di atas tadi 24 dan 25. Itu tadi pohon yang baik di mana akar-akarnya kuat. Tapi kalau pohon buruk akarnya tidak kuat. Kalau pohon itu akarnya tidak kuat, mudah roboh, ya. Terus pohon itu tidak berbuah. Coba kita lihat penjelasannya. Dalam ayat ini disebutkan perumpamaan kata-kata, kalimat-kalimat yang jelek, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan atau mengajak kepada perbuatan maksiat. Kata-kata yang jelek itu diumpamakan sebagai pohon yang buruk yang akarnya tercabut dari bumi, sehingga pohon tersebut tidak dapat tegak dengan kokoh, tidak dapat berdaun dan berbuah. Jadi daun-daunnya itu rontok, ya. Kalau daun-daunnya sudah rontok, ya tidak bisa berbuah. Artinya tidak dapat memberikan buah dan manfaat lainnya bagi manusia. Bahkan hanya memberikan mudorot. Mudorot itu apa ya? Bahaya. Apabila pohon itu roboh dan menimpa mereka. Nah, jadi kalau pohon itu akarnya tidak kuat atau rapuh, ada angin, waktu hujan ada orang yang berteduh di bawahnya, maka bisa jadi dia kerobohan pohon itu, ya. Bisa jadi motor kita remuk, bisa jadi kepala kita remuk dan sangat berbahaya. Kata-kata yang jelek hanya dapat menimbulkan dosa serta membangkitkan kemarahan dan kebencian. Jadi kata-kata yang jorok yang kemarin kita tulis itu di surat kedua ayat 197, di situ ada penyakit yang namanya RFJ, rofas, fusuk, jidal. Jadi kalau orang itu membiasakan rofas, berkata-kata yang jorok, kemudian melihat hal-hal yang jorok, maka akan mengantarkan orang itu suka berbuat maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat, hatinya itu menjadi panas, hatinya menjadi berpenyakit, maka dia suka yang namanya jidal. Jidal itu artinya berkelahi,
Jadi suka berdebat, suka mencelakai orang lain, suka usil, suka bikin masalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di surat kedua ayat 197 itu Allah meminta agar kita bertakwa. Dengan adanya takwa itu maka rafas, fusuk, jidal akan hilang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim sebagai hadis marfu bahwa syajarah khabisah atau pohon yang buruk adalah handolah yang rasa buahnya pahit. Jadi diistilahkan kalau pohon yang baik itu seperti kemarin itu utrujah, seperti apa kemarin? Utrujah itu adalah jeruk ya, yang baunya harum, yang rasanya manis. Yang kedua, pohon yang baik itu bisa seperti kurma ya, tidak berbau tapi rasanya sangat manis. Tapi kalau kalimat buruk, pohon yang buruk itu diibaratkan seperti buah handolah. Jadi buah ini rasa buahnya pahit, bahkan bisa jadi buahnya ini bisa meracuni, bisa membuat orang mati. Jadi kalau makan buah ini langsung mati, atau makan ya dari buah ini orang ini bisa keracunan atau bisa mabuk. Ya, jadi sangat berbahaya. Misalnya apa yang memabukkan biasanya itu? Apa buah apa Pak? Yang ditanam ganja atau apa itu? Ya, yang kalau dihirup orang itu langsung kelepek, langsung mabuk. Nah, seperti itu. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya sering mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi kalau orang itu susah mengendalikan nafsu, maka kalimat-kalimat yang terlontar dari dirinya itu pasti kalimat-kalimat yang jelek. Terus biasanya kalau sudah begitu, dia baru sadar kalau ucapannya itu jelek. Tapi pada saat dia mengucapkan kalimat itu tidak sadar, tapi setelah dia terlontar, nah baru tahu begitu. Tapi kalau orang-orang yang baik, ya sebelum berkata, sebelum berbuat, dia pasti dipikir-pikir dulu apakah kalimat-kalimat ini baik, maka dia sangat berhati-hati. Beda dengan orang-orang yang membiasakan kalimat-kalimat buruk ini, pasti menyesalnya di kemudian hari. Yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain loh. Jadi bahayanya untuk dirinya, bisa diseret ke dalam neraka gara-gara kalimatnya baik. Bayangkan kalau orang itu dicabut nyawanya kemudian dia mesuh, nah pasti masuk neraka. Nah, karena mati itu sakit. Jadi kalau orang-orang yang beriman dicabut nyawanya ya pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau orang itu buruk, karena sakit dicabut nyawanya itu bisa-bisa dia malah mesuh ya, dia mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang jelek karena dia tidak sadar. Naudzubillah. Demikian pula orang-orang yang sedang mabuk dan rusak akalnya, suka mengucapkan kata-kata yang jelek. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan kesabaran, karena kesabaran mendorong seseorang untuk menguasai emosinya. Nah, jadi kalau kita mau bertakwa, rajin ngaji, rajin sholat, rajin berbuat baik, rajin iman, rajin membaca konten-konten yang baik,
itu nanti jadi imun, jadi kekuatan untuk bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kalau punya sabar luar biasa. Jadi kalau hati kita sabar ya kita jadi orang penyabar. Tapi kalau kita tidak sabar ya emosi kita melonjak ya akal kita akan hilang. Jadi kalau orang marah-marah itu akalnya hilang. Kalau orang itu akalnya hilang ya kata-katanya tidak terkontrol. Kalau sudah tidak terkontrol ya maka biasanya berkelahi akhirnya bahkan membunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Agama Islam juga melarang seseorang dari hal-hal yang merusak akal seperti minuman-minuman keras dan lain-lainnya. Nah, jadi sekali lagi ternyata kenapa minuman-minuman keras itu dilarang? Karena itu bisa menyebabkan orang akalnya tidak waras. Jadi kalau orang itu dikasih minuman keras yang biasanya jalannya itu maju, itu bisa jadi mundur. Nah, anjing aja kalau biasanya itu maju, ya dikasih minuman keras, jalannya itu bisa mundur. Nah, bayangkan kalau orang lakunya biasa maju kemudian mundur, kira-kira kayak apa? Kayak undur, yo nek tandur, mlakune mundur. Lah nek terus mobil biasanya melakunya ke depan, setelah dikasih bensin minuman keras akhirnya melakukan mundur, kira-kira gimana Pak? Pasti nabrak Pak, bertubrukan semua, bertabrak-tabrakan semua. Jadi orang mabuk itu seperti itu karena akal warasnya sudah tidak berfungsi lagi. Makanya kita tidak boleh meniru orang-orang yang mabuk itu kita dilarang karena orang yang mabuk itu tidak bisa berkonsentrasi ya Pak ya. Jadi makanya kalau biasanya alhamdulillah monggo Pak bergabung. Waalaikumsalam ya nggih barusan kita panggil tadi, sebentar lagi datang Ustadz gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi itu bahasan tentang kalimah-kalimah yang jelek. Sekarang di 27, coba kita lihat lagi. Ini kalimat yang baik lagi. Coba dilihat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Coba kita bandingkan dengan 26 tadi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia meneguhkan orang-orang mukmin dengan ucapan-ucapan yang baik dan teguh. Jadi yang 24 sama 25 kalimat thayyibah itu diupayakan menjadi teguh. Kalau teguh berarti sudah masuk. Jadi kalimat-kalimat baik itu kalau dibiasakan itu nanti menjadi sebuah kebiasaan. Ya mau tidur ya doa, setelah bangun tidur ya doa, mau terbang ya doa, setelah terbang ya doa. Pokoknya selalu kalimat thayyibah diucapkan karena memang sudah dibiasakan begitu. Lah itu namanya teguh. Jadi harus teguh, harus kokoh. Ya nempelnya ya di ucapan, ya nempel di hati, ya nempel di pikiran,
ya nempel di dalam perbuatan semua kalimat-kalimat baik itu. Apabila ditempeli kalimat-kalimat baik tubuh kita, ya jasmani rohani kita akhirnya baik. Baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara iman dengan ucapan yang baik dan teguh. Loh, ono timbal baliknya. Jadi iman dengan kalimat baik itu saling berhubungan. Jadi kalau orang itu sering berkalimat baik, maka imannya subur. Tapi kalau dia sering berkalimat jorok, imannya berarti sakit. Iman mendorong seseorang untuk senantiasa menggunakan ucapan yang baik dan teguh. Sebaliknya ucapan yang baik itu dapat memelihara keteguhan iman seseorang. Loh, jadi kalau kita sering berhati-hati menghindarkan kata-kata yang tidak berguna dan perbuatan yang tidak berguna, maka iman kita akan semakin teguh. Jadi cara merawat iman itu begitu. Iman itu bisa teguh, iman itu bisa loyo. Lah teguhnya iman itu Allah mengajari nek berkata-kata yang baik, nek berbuat ya berbuat yang baik. Begitu Allah mengajari kita. Dalam ayat ini selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia membiarkan sesat orang-orang yang dolim dan suka berbuat menurut kehendaknya sendiri. Lah, jadi kalau orang itu sudah diperingatkan, orang itu sudah diberi ajaran yang baik, kemudian dia tidak mau ikut Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan membiarkan orang itu sesat, ya, sesat, kemudian tidak dapat petunjuk dan akhirnya mati. Naudzubillah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau matinya dalam su'ul khotimah berarti di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Nabi, Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan para ustadz, para ustadzah, para orang-orang beriman agar mereka mau belajar Islam tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang benar. Antara lain ialah mengucapkan kata-kata yang buruk yang mengajak kepada kekafiran. Lah, jadi sekali lagi orang dolim itu pasti akan mengabaikan yang namanya kebenaran, ya. Jadi kemusyrikan, kemaksiatan dan lain sebagainya itu karena dolim. Nah, dolim itu artinya peteng. Jadi orang itu kalau peteng ya repot. Nah, kenapa kok peteng? Karena hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, ya, penglihatannya dikunci. Nah, jadi kalau sudah peteng, maka manusia jangan berputus asa. Biasanya kalau orang itu sudah peteng, itu biasanya kalau tidak punya iman, ya wis njupuk baygon, mati ae timbang urip ya peteng ngene lah. Ngono iku jenenge wis dikuasai setan. Tapi kalau orang beriman jangan. Nek ana peteng berarti ana padang, kudu ngono. Wong donya iku ana peteng, ana padang. Nek ana lara mesti ana waras. Nek ana melarat berarti ana sugih, kudu ngono. Ya, jadi kita oleh Allah memang disuruh berusaha, berdoa, terus tawakal. Ya wis pokoknya sing penting kita berupaya agar dalam hidup ini ladene nanti kemampuan kita tentang membaca itu segini, jangan dinilai sendiri. Allah yang menilai. Ustadz nggak bisa menilai, ya. Bisa jadi Ustadz menilai begini, tapi Allah menilai begitu. Jadi yang paling penting, aku pokoknya sing penting ngaji, aku pokoknya sing penting pengen berbuat baik. Saya ingin mengajak saudara-saudari kita begini, ya sudah, ladene nanti dikasih ilmu sekian, itu yang menakar itu adalah Allah sendiri.
Ustadz pun tidak bisa memberi hidayah kepada para santri-santrinya. Tapi yang memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz hanya bisa membacakan saja. Oh begini Pak, oh begini Bu, oh ini begini, gini. Nah, memberi motivasi, tapi sepenuhnya nanti kembali kepada diri kita masing-masing. Sing penting kita harus belajar husnudon kepada Gusti Allah, ya. Gusti Allah senantiasa apa? Memberikan apa sesuatu yang kita butuhkan, memberikan minum kita, memberikan makan kita. Coba kita bayangkan loh pada waktu kita makan, ya, makan apa kira-kira, nasi ya. Pernah nggak terbayangkan kalau jenengan itu membayangkan bahwa nasi yang jenengan makan itu ternyata juga ditanam, gitu, yo disemprot, yo dirawat, yo di apa? Diwatun, yo diseleb, yo dipususi, yo dan semuanya lo prosesnya berapa itu. Tapi dengan izin Allah sampean lesu pengen maem gak masak langsung tuku ning warung, langsung Bu pesen nasi dan ikan bakar bandeng Mega Prima di Sidoarjo. Lah langsung lesehan, tunggu sebentar, monggo Pak. Loh, wis ono kecape, wis ono minumane, bayangno minuman dari jeruk iku njoboke ning Malang. Lho, sampean karek serut maem enak lho. Lah, itu berarti apa artine? Berarti Allah itu sangat sangat membantu kita semuanya ini dalam rangka untuk memberi makan dan minum kita. Tapi kita semuanya karena diberi ilmu, Pak. Jadi lain ya. Kalau para petani dia mendapatkan maisah atau harta benda itu melalui pertaniannya. Tapi kalau orang yang berilmu, Pak dokter ya dari dokternya, keilmuan dokternya, Pak pilot ya karena supirnya, Bu Rias ya karena riasnya, kalau Pak Ustadz ya karena ilmunya dan semuanya. Tapi yang penting semua kembali kepada Allah ya Pak ya. Jadi kita saling sinergi, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya keinginan kita mudah-mudahan kita bertemu ya sebagaimana di surat keempat ayat 69 sampai 70 dan surat Ghafir ayatnya ayat 8 sampai 9. Jadi Allah berjanji akan mengumpulkan kakek, nenek serta ayah, ibunda, anak, cucunya semuanya ke dalam surga apabila semuanya punya iman dan takwa. Jadi itu kalimah thayyibah tadi loh Pak. Ya, kalau bisa sampai teguh. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi runtuh. Kawin lagi. Kita runtuh. Yo, berarti kalau bercerai ya dicari lagi yang lebih baik ngono lho. Tapi kalau tidak ada masalah ya lapo. Cerai-ceraian lapo. Karena kalau cerai goncang. Jadi kalau perceraian itu memang orang khusus. Jadi kalau ojo tiru-tiru orang khusus. Ya, orang khusus itu maksudnya berarti ada antara kalimat thayyibah iku bercampur dengan kalimat khabisah sing elek melo. Kalimat baik campur kalimat buruk, maka kudu pisah kok pindang gitu. Dipisah supaya sing apik gak dadi elek. Lah sing elek nek misale dituturi jek ndablek ae jek ndolem ae
yo bakal disesatno karo Gusti Allah. Begitu, mudah-mudahan antara ibu dan bapak ya dengan pasangan masing-masing pokoknya ojo laiki ojo ngono pokoknya kudu yo iki bidadariku ngono ojo kok laiki atoong lah iku jenenge setan ngatok laiki atoong. Ya pokoknya jenengan tidak bisa apa-apa karena semuanya ini sudah Allah jodohkan semua. Jadi apa yang ada di depan kita, ya wes inilah. Ini yang penting kita apa? Kita teguhkan tadi loh. Kita teguhkan, kita kokohkan sampai kalau bisa apa? Berbuah. Ya, anak cucu itu jenenge buah. Ya sing soleh solihah. Wes nek dibuah ya berarti iso dirasakan sampai anak cucu nanti buahnya diberikan. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini luar biasa karena memang ya begitulah keadaannya. Jadi kita bisa membahas dua ayat yaitu 26 sama 27 kalimat buruk dengan kalimat baik. Ternyata perbedaannya sangat jauh. Mudah-mudahan keluarga besar kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalimat-kalimat thayyibah termasuk ngaji itu kalimat thayyibah ya. Jadi sekali lagi pokoknya perlu sabar Pak Ot. Dene putus-putus kurang dawa dikandani karo ibu ya manut ae. Pokoke sampeyan kok gak diidik-idik ngono ae. Nek diidik-idik ya gak iso muni. Yo. Jiwit niku lho sing mboten tiyang. Iya. Berarti nek dijiwit iku berarti ya kurang dawa berarti. Pokoke nek jiwitan mangane tak mau Bu jiwitin tak Bu mbek kerasa dawa. Berarti nek jiwit berarti kurang dawa ya. A I U lah. Itu upaya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.